Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Anak-anakku semua yang berbahagia, mari pertemuan ini kita awali dengan membaca Ummul Quran. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh aktivitas kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan seluruh keluarga kita, khususnya ayah ibu kita semuanya diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, dan kita semua yang sedang belajar ini juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyya wa likunnatin shalihah bi ridhaillah bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua yang berbahagia, khususnya yang kelas 11 yang kita sudah lama tinggal di rumah, kita sudah cukup sekian, hampir 6 bulan, sudah 4 bulan lebih kita sudah berada di rumah. Kita dalam belajar tentunya kita rindu, masa-masa rindu belajar di kelas, yang kita dapatkan ilmu, yang kita dapatkan bersama dengan teman-teman, para ustadz, para kiai yang ada di pondok kita tercinta ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mulai belajar dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi apapun yang kita saat ini kita alami. Nah, untuk materi kita ini yaitu saya nanti pada semester ini akan belajar bersama, yaitu materi Qawaidul Fiqh. Pertama kelas 11. Tentunya untuk Qawaidul Fiqh adalah sesuatu ilmu yang tidak asing, karena kemarin sudah hampir 12 bulan, katakan 1 tahun ketika belajar kelas 10 kemarin sudah belajar ilmu Qawaidul Fiqh. Ada ilmu usul fikih, ada ilmu Qawaidul Fiqh. Nah, nanti tolong diingat-ingat apa itu Qawaidul Fiqh, apa itu usul fikih, apa itu al-fiqh. Jadi semuanya itu ada keterkaitan, dimana ketika kita belajar ini adalah ilmu, dasar ilmu semuanya itu ada dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tentunya tidak mungkin kita langsung menyerap ilmu itu dari Al-Quran secara total, tetapi kita harus butuh ilmu-ilmu yang mengantarkan kita bisa menjadi sebuah pemikiran, sebuah hukum yang baru. Nah, dasar kita adalah Al-Quran, Al-Hadis. Contohnya begini, di dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholat, dirikanlah sholat, kerjakan sholat. Nah, tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan bagaimana cara sholat, bagaimana kita harus sholat yang benar itu bagaimana. Tetapi kemudian Rasulullah memberikan penjelasan dengan melalui Al-Hadis, yaitu cara sholat seperti ini. Nah, kemudian oleh para ulama, mengapa sholat itu harus wajib? Mengapa? Nah, disinilah ada yang namanya ilmu Qawaidul Fiqh, ilmu usul fikih. Dulu ada, mungkin karena pernah belajar, yaitu ilmu Qawaidul Fiqh. Di sana ada kurang lebih ada 40 kaidah yang harusnya dihafalkan. Tetapi waktu kelas 10 itu kaidah yang diajarkan mungkin baru ada yang 15, ada yang 14, ada yang 16 gitu. Nah, kemarin oleh bagian sekolah tidak apa-apa, masa daring ini diteruskan aja dulu, yaitu qawaid yang ke-16 atau yang ke-17. Biar apa? Biar kita nyambung. Nanti kalau sebetulnya kalau kelas 11 itu kitabnya yaitu ini, kitabnya saya tunjukkan kitabnya ini ya. Nah, tentunya anak-anakku semua mungkin belum ada yang sudah punya,
Ada. Nah, tentunya belum ada, yang banyak yang belum punya kan ini. Idhul Qawaidil Fiqhiyah, yaitu di sini adalah penjelasan atau penerangan tentang qawaid fikih. Ya, jadi nanti kalian ketika nanti kalau sudah masuk di kelas, tentunya nanti kita langsung bisa bertatap muka dengan belajar qawaidul fikih ini secara langsung. Nah, mudah-mudahan nanti ketika belajar ini ya kita berdoa lah, kita berdoa bersama, mudah-mudahan masa pandemi ini segera sirna, Allah mencabut yang namanya COVID-19 ini dari bumi kita ini, sehingga kita bisa leluasa, bisa belajar santai, belajar enak, kegiatan-kegiatan kita tidak terbatasi oleh sesuatu yang mencemaskan, menakutkan bagi kita. Nah, sambil kita mengingat-ingat, mengulang, mereview, ya dulu kan pernah, kalian masih ingat, mungkin ada yang lupa apa kok itu, ini kitabnya ya, ada beberapa kitab ya qawaidul fikih ya. Nah, nanti kelas 10 harusnya ini 40 ini khatam, tetapi karena waktu yang sekian bulan terpotong sehingga tidak bisa selesai. Untuk itu kita lanjutkan, daripada kita nanti sama sekali qawaid yang berikutnya tidak sambil mengingat-ingat ya, sambil mengingat-ingat qawaid yang ada, mari kita coba kita baca. Masih ingat nggak qawaid yang pertama dulu? Qawaid yang pertama dulu yaitu al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Masih ada yang ingat? Al-umuru bimaqasidiha, al-umuru bimaqasidiha. Masih ada ingat? Yaitu apa artinya? Al-umuru utai pira-pira perkara iku bimaqasidiha, semua perkara. Al-umur utai semua perkara, pira-pira perkara iku bimaqasidiha, tergantung pada tujuannya. Jadi semua perkara yang kita lakukan itu bergantung pada tujuan kita. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-qaidatus tsaniyatu apa? Masih ingat? Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Sesuatu yang memerlukan penjelasan dengan pensyaratan. Jadi sesuatu itu kalau ada disyarat-syaratkan gini, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Jadi sesuatu yang di sana disyaratkan dengan harus dijelaskan, kemudian di belakang kok ada kesalahan, maka di sini adalah batal. Contohnya apa? Masih ingat contohnya? Contohnya misalnya ada orang yang sholat duhur. Nah, sholat duhur itu kan kalau dalam kaidah 1 disebutkan al-umuru bimaqasidiha, sholat Allahu Akbar, saya niat sholat duhur. Nah, kita ketika sholat ini harus kita tujukan bimaqasidiha, maksudnya apa? Sholat saya ini harus jelas, saya niat sholat duhur, ya sholat duhur yang disebutkan, usolli fardhu duhri, harus begitu. Nah, niatnya harus seperti itu. Nah, tiba-tiba sholat duhur karena kita bangun tidur, wis pokoknya sholat Allahu Akbar. Loh, niatnya tiba-tiba salah, niatnya sholat asar. Nah, di sini maka disebutkan fal khata'u fihi mubtilun. Jadi kalau sudah seperti itu, maka dianggap batal sholat kita. Nah, karena apa? Karena dalam penjelasannya ada terjadi kesalahan tadi. Yang ketiga, ma yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilun idza ayyanahu
wa akhta'a dharra. Nah, coba ditirukan bersama-sama. Ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilun idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global, jadi penjelasannya secara ringkas saja ya, dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci itu bisa membahayakan. Idza ayyanahu wa akhta'a dharra. Jadi contohnya begini, ketika kalian sholat duhur itu cukup saya niat sholat duhur berjamaah dengan siapa? Dengan seorang imam kan, kita jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala, cukup begitu saja, tidak usah dijelaskan makmuman kepada Yai Syakir misalnya. Ternyata yang jadi imam bukan Yai Syakir, yang jadi imam Pak Yai Syafi'i, maka tidak boleh seperti itu. Sholatnya bisa dharra wa akhta'a dharra ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang keempat masih ingat, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Nah, ini sebaliknya, memang tipis antara kaidah dan kaidah 3 dan kaidah 4 ini cukup tipis perbedaannya. Sesuatu yang tidak disyaratkan, ma la yushtaratu, sesuatu yang tidak disyaratkan, at-ta'arrudu yaitu penjelasan secara global, lahu jumlatan secara global, wala tafsilan dan tidak perlu dijelaskan secara terinci, idza ayyanahu ketika kita menjelaskan dan penjelasan kita itu salah, maka di sini lam yadurra, tidak membahayakan. Artinya mah tidak salah, tidak salah ya. Yes, yang kaidah yang kelima biar cepat, maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Apa artinya? Maksud dari lafat orang yang melafatkan. Orang yang melafatkan itu kita ngomong. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Jadi maksud dari orang yang omongan itu yang dipegang siapa? Ya yang ngomong. Nah, jadi kadang-kadang ini biasanya ketika kaitannya dengan seperti ini. Ada orang misalnya ada orang junub. Nah, kalian pernah junub enggak? Pernah ya? Oh ya. Nah, misalnya malamnya mimpi basah. Mimpi basah kemudian bangun tidur, kemudian ketika dia masuk kamar mandi, nah langsung dia memasukkan tangannya ini ke dalam wadah, atau dia sudah, kalau di pondok enak pakai shower, pakai keran, aman. Tapi kalau di tempat yang dulu ada apa? Bak mandi, kolam mandi ya, jeding. Nah, ketika kalian memasukkan tangan kalian pada tempat ini, setelah niat langsung nawaitul husna li rafil hadasil akbari. Nah, maka ketika kalian memasukkan tangan ini kepada tempat ini, tempat air ini tadi, bak mandi ini tadi, maka itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap ikut bagian dari mandi itu. Nah, kalau ini bak mandinya itu kecil, nah biasanya rumahnya yang rumah SSS, RSSS, tahu RSSS.
rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sulit. Wah, itu rumahnya yang cukup. Biasanya bak mandinya apa? Pakai itu, pakai apa? Timba, pakai timba yang. Kadang-kadang orang yang nggak paham itu langsung itu, wow. Tapi kalau di pondok kan aman, shower, jadi tidak ada air 2 kola, karena menurut Imam Syafi'i air 2 kola itu harus ya paling tidak kurang lebih ukurannya 60 cm kubik ya, jadi sini 60, lebarnya 60, kemudian ketinggian juga 60. Nah di sini ketika dia masukkan tangannya itu tadi langsung dan itu tidak ada, maka air ini sudah dianggap mustakmal. Nah ini makanya maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi yang dimaksud perkataan ini tadi adalah sesuai dengan, makanya hati-hati ya. Kemudian yang keenam kita lanjutkan, yaitu al yakinu la yuzalu bisyakki. Al yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu bisa meniadakan karena adanya syak. Jadi kalau kita ragu-ragu harus kita ambil yakinnya dulu. Ya, kalau kita ambil keyakinan dulu. Nah, ini sementara mengulang kita masih ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, oke. Selamat belajar di rumah sambil diingatkan ke 6 kaidah yang sudah pernah dihafalkan. Kita mereview ini biar tidak blank nanti di rumah, karena sering main HP, sering main ini akhirnya hilang semua ilmunya. Sayang ya. Saya kira cukup pertemuan ini, kita bertemu dengan pada pertemuan yang berikutnya nanti. Saya kira akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.